الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن على آثارهم اقتفى ثم أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwasanya hamba Allah itu empat. Hamba Allah itu empat. Yang pertama salihun muna'am wa salihun mubayyin wa talihun muna'am wa talihun mubayyin. Ada yang saleh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagiakan hidupnya, dan ada yang saleh tapi sengsara hidupnya. Ada yang saleh tidak saleh tapi Allah bahagiakan hidupnya, dan ada yang saleh dan Allah sengsarakan hidupnya. Empat orang bisa kita lihat pada sisi kiri dan kanan kita atau pada diri kita sendiri, dan ini merupakan sunnatullah yang tidak berubah-ubah. Sunnatullah allati qad khalat fi ibadihi wa lan tajid li sunnatillahi tabdila. Ini adalah sunnatullah yang telah Allah aturkan bagi hamba-hambanya, dan tidak akan kamu dapati perubahan pada sunnatullah ini. Adapun yang pertama, hamba Allah yang saleh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan dia pada kehidupan dunianya kebahagiaan. Saleh lalu bahagia. Semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan dari perbendaharaan dunia, kalau dia meminta diberikan. Salihun muna'am, ini kata para ulama, la yadullu ala imtiyazih. Bukan berarti dia hamba Allah yang hebat, bukan berarti dia hamba Allah yang dicintai, bukan, karena memang itu imannya. Kalau tidak demikian, maka mungkin dia akan menjadi hamba Allah yang saleh. Dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diberi keluasan rezeki. Tapi ini sunnatullah. Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun dia yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi dia pahala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia, yang serba kecukupan, semuanya ada, insyaallah, tabarakallah. Dan di akhirat nanti dia akan diberi kejutan yang lebih bagus, lebih baik daripada yang diberikan di dunia. Ini sunnatullah, dan lagi-lagi tidak menunjukkan keistimewaan hamba itu. Sunnatullah yang kedua, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh tapi disempitkan hidupnya, disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia saleh tapi hidupnya biasa-biasa saja, begitu-begitu saja. Dia juga ingin seperti yang pertama, agar bisa lebih banyak lagi beribadah atau bersedekah atau mencari jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai padanya, yang bisa berinfak padanya, yang bisa memberi sumbangsi yang lebih, atau seperti orang saleh yang dikayakan tadi. Tapi ternyata dia termasuk hamba Allah yang disengsarakan, padahal dia saleh.
Kata para ulama, tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, mungkin ada dosanya yang belum dia bertobat. Dia dahulunya mungkin orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, atau tidak peduli dengan azan, atau tidak suka dengan pelajaran-pelajaran Islam, tapi kemudian Allah terangi hatinya dan dia menemukan hidayah. Dia berpikir dengan berhijrah itu sudah dikabulkan taubatnya, padahal tidak. Mesti dengan taubat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sayang kepadanya, Allah beri dia ujian agar dosanya itu diampuni lewat ujian tadi. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Ibn Abbas, azabul adna masaibud dunia. Allah bilang kami akan rasakan dia siksa dunia, kesempitan dunia, kesengsaraan dunia, agar kemudian kami hindarkan dia dari kesengsaraan neraka. Tujuannya dari kesempitan dunia itu la'allahum yarji'un, agar dia selalu kembali kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah, dia selalu meminta kepada Allah, menggerutu kepada Allah, curhat kepada Allah, dan ini Allah suka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sunnahnya yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Dalam riwayat yang lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah Subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang atau suatu kaum, maka sunnatullah, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Yang ridha dari mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan yang murka dari mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sunnatullah. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya tadi, dia adalah hamba Allah yang dicintai. Dia adalah waliyun min awliyaillah. Allah sengaja demikian agar menguji kesabarannya, dan dengan kesabaran itu Allah beri pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan uji kalian dengan sedikit saja. Sedikit. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda dan buah-buahan, jiwa juga. Tapi Allah bilang, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Siapakah mereka itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali ditimpa musibah, tidak mengeluh, tidak mengatakan ya wailun, celaka saya, kenapa saya begini dan begitu, saya sudah saleh, kenapa diberikan ujian seperti itu, tidak. Tapi dia sadar ini semua hanyalah ujian, dan ini semua datang dari Allah, dan kita akan dimintai atau dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji seorang hamba, orang-orang yang dikasihnya itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat yang mencabut nyawa itu datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepadanya, apakah engkau telah mencabut ruh fulan? Iya.
telah mencabut kekasih hatinya fulan. Iya. Lalu apa yang dia katakan? Hamba-hamba yang Allah sayangi ini, apa yang dia katakan? Para malaikat itu menyebutkan hamidaka wastarja. Hamidaka wastarja. Dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kalau kita ada yang bilang alhamdulillah, ini orang gila ini. Anaknya meninggal, bilang alhamdulillah. Istrinya meninggal, alhamdulillah. Suaminya meninggal, alhamdulillah. Thumma istarja, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sammihi baital hamd. Ya, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga dan beri nama rumah itu rumah alhamdulillah. Itu tingkatan. Allah cinta sama kita. Allah inginkan kita selalu mendekat, selalu menggerutu kepadanya. Dengan begitu Allah naikkan derajat kita. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala wa rahmah. Maghfirah, salawat dari Allah, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah. Kesalehan kita kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita minta, itu bukanlah suatu keistimewaan. Tapi kesalehan kita lalu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebalikan yang kita inginkan, itulah keistimewaan kita. Jadi hamba Allah yang saleh, tapi kemudian dipersempit kehidupan dunianya itu agar dipermudah di akhirat, agar tidak banyak tuntutan di sana, agar dia lebih mudah cepat masuk surga ketika orang lain dihisap satu demi satu dari perbendaharaan dunia yang Allah berikan padanya. Baik, ini dua hamba Allah yang saleh muna'am dan saleh ghair muna'am. Adapun hamba Allah yang ketiga, yang saleh, yang durjana luar biasa, yang bebal dengar azan tak peduli, azan baginya satu hal yang biasa, yang dia selalu mendengarnya sejak kecil, dan cuma datang ke masjid mungkin sepekan sekali atau setahun sekali pada saat Id. Yang puasa bagi dia adalah penjara, haji bagi dia tidak ada faedahnya, zakat apalagi, harta yang saya kumpulkan kenapa mesti saya berikan kepada orang lain? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia kelapangan hidup. Masya Allah, tabarakallah. Allah beri dia kelapangan hidup. Ini bagaimana ini Ustaz? Kita akhirkan dulu. Yang kedua, hamba Allah yang saleh dan Allah sempitkan hidupnya, sengsarakan hidupnya. Nah, ini juga sunnatullah. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, maka baginya kehidupan dan penghidupan yang sempit, bangka. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu di dunia aku melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Demikianlah pada kehidupan duniamu datang ayat-ayat kami, datang teguran-teguran kami,
tapi engkau berpura-pura untuk melupakannya, maka pada hari ini kami pun melupakannya. Kalau pada hari kiamat rahmat Allah dibagi-bagi, lalu Allah melupakan kita, kemana tempat kembali kita? Ke neraka. La haula wa la quwwata illa billah. Ini tipe yang keempat ya. Nah, ada pun yang ketiga tadi, yang luar biasa. Saleh tapi bahagia. Hati-hati. Ini saleh tapi bahagia ini. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah," jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala yu'ti 'ala 'abdin ma yuriduhu min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala al-ma'siyah, jika engkau melihat Allah melapangkan dunia kepada seorang hamba, pada apa yang dia inginkan, padahal dia muqimun 'alal ma'siyah, dia seorang hamba yang doyan maksiat, yang kehidupannya berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Fa'lam, ketahuilah, anna dzalika minhu istidraj, itu adalah istidraj dari Allah. Apa istidraj itu? Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan kami bentangkan, kami hamparkan abwaab, pintu-pintu rezeki kepada mereka. Hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sampai ketika mereka semuanya bahagia, gembira, sukaria, semua yang di dunia ini bisa didapatkan dengan uang, akhadnahum baghtatan, maka kami pun sekolah-kolah mengambilnya secara tiba-tiba sakit, dan sakitnya ini harus menghabiskan semua hartanya baru bisa sembuh, atau setelahnya mati. Di ujung dari perjalanan hidupnya, ahli warisnya berebutan harta, tersiksa. Harta yang dia kumpulkan selama ini dia pikir bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya, ternyata itu hanyalah fata morgana. Fa idza hum mublisun, ini bagi hukuman di dunia, lalu mereka pun menyesal. Tapi apa faedahnya? Wa numli lahum inna kaydi matin. Allah berikan. Minta apa saja diberikan, Masya Allah. Ini bukan menunjukkan hamba yang istimewa, tapi hati-hati. Ini adalah istidraj, penundaan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sunnatullah, sehingga bagi setiap diri melihat kepada dirinya, jika dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan kenikmatan dunianya, maka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukumannya, tapi Allah sengaja untuk memperlambat hukuman itu. Akan ada waktunya Allah memperlambat itu. Nah, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kondisi kita semua. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehidupan kita menjadi lapang, itu bukanlah satu keistimewaan, bahkan menunjukkan kelemahan iman kita.
Tapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendekat kepadanya, tapi Allah mempersempit hidup kita, ini menunjukkan kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nerakanya hanya syukur saja. Jika kita adalah hamba Allah yang juga diberi satu lembah emas dan meminta satu lembah yang lain, nah ini orang saleh yang dunianya dilapangkan. Tapi padahal yang hanya mengisi rongga perutnya itu tanah. Tapi kalau dia adalah hamba Allah yang saleh, lalu diberi kecukupan dan qanaah, rasa qanaah dalam hatinya, apapun yang Allah beri ini cukup meskipun sedikit, maka dia adalah hamba Allah yang bahagia, yang istimewa. Adapun dua orang hamba Allah yang ketiga dan keempat, maka seharusnya kita memperhatikan diri kita, melihat tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita dan ingatkan mereka, karena mereka berada di antara jurang dari jurang-jurang neraka, meskipun itu diponis dengan keindahan dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah.